Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, materinya adalah tarhib Ramadan, yaitu menyangkut masalah menyambut bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah 1446 Hijriah. Tetapi pada malam hari ini kita akan berbicara atau membacakan hadis yang kondisi neraka. Walaupun mungkin di dalam bab awal-awal yaitu Kitabul Iman itu juga dibahas sampai dibahasnya menyangkut masalah bab syafa'ah, yaitu syariha wa ma ta'khudhu minal adabin, ya. Bab kaitannya dengan Syiddatil har. Syiddatil har itu dan betapa jauh dasarnya, artinya dari permukaan ke dasar ini jauh, ya. Wa ma ta'khudhu minal mu'addabina anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini dinyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda demikian, narukum juz'un min sab'ina juz'an. Di situ dinyatakan bahwa akan mengenai orang-orang yang mereka itu mukmin atau orang-orang muslim, ya. Dikatakan itu disiksa oleh Allah dengan siksaan yang ringan, ya. Siksaan yang ringan itu yang bagaimana? Di situ disebutkan bahwa nanti Abu Thalib itu akan dibakar, artinya dia itu hanya di atasnya manusia. Kan ada manusia yang kemudian dikremasi, ya, dikremasi itu kan dimasuk nih mari ngono wis dadi awu, ya. Itu kafiyatun, ya. Bukankah ini sudah cukup untuk menyiksa orang-orang kafir? Artinya bahasanya sahabat itu, lho iki lho lek di apa untuk menyiksa orang kafir itu sudah kemudian apa? Sudah gosong, sudah dadi abu. Apa enggak itu Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji, ya, dan berjanjinya itu di dalam Al-Qur'an. Siapa yang kemudian mereka akan diadab mungkin yaitu di neraka jahanam dengan pula, artinya pernah berperang, ya, ini. Tapi apa? Mereka mengkhianati Islam. Maka kalau pernah, ya, jadi wong munafik itu ketemu dengan orang mukmin, dia koyok mukmin. Wa idza khalau ila syayatinihim, ketika dia itu kembali kepada kaumnya itu yang gimana? Allah memberikan lafaz di dalamnya Al-Quran ini dengan bentuk jamaknya setan. Berarti perilaku orang-orang yang mereka itu munafik itu bagaimana? Perilakunya seperti setan. Dia percaya kepada Allah, tetapi apa? Dia menentang kepada Allah, nggak setuju kepada Allah, ya. Apa bahasa mereka sampai bahasanya dia, ya, itu oleh Al-Quran diberitahukan, ya. Gimana mereka, ya? Wa idza khalau ila syayatinihim, maka ketika mereka itu kembali kepada teman-temannya setan, artinya apa? Perilakunya yang itu wastakbaro, dia sombong dan apa? Angkuh, dan dia itu menolak terhadap ketentuan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
inna ma'akum, saya ini temanmu, saya ini di sana tadi hanya gurauan saja. Iya, kita adaptasi lah kalau bahasanya manusia itu. Ya, begitu itu, iya. Sedang kita dibelajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kalau kita bersama orang-orang mukmin, maka apa? Maka itulah sebagai apa? Sebagai bentuk loyalitas kita kepada Allah dan Rasulnya. Jangan sampai Bapak Ibu-ibu, kalau panjenengan dengan orang-orang mukmin itu memusuhi, ya, mengambil perselisihan dengan orang-orang mukmin, ya. Kenapa? Pasti akan jatuh kalau menyelesaikan terhadap orang-orang mukmin, pasti dia akan jatuh mesti munafik. Terus gimana kalau nggak seneng dengan sesuatu? Maka sebagaimana yang mungkin pernah saya sampaikan, kan saya juga nge-share ya, bagaimana menikmati indahnya iman itu. Ternyata Rasulullah SAW juga di dalam hadis ini, babul iman itu apa? Dia itu mencintai karena Allah, ya, itu salah satunya. Mencintai karena Allah, iya. Kalau dia tidak sesuai dengan syariat Allah, maka kewajiban kita itu kita menasihati mereka. Ya, bukan kemudian apa? Mereka kemudian berpihak untuk kemudian apa? Memusuhi orang mukmin ini, nggak boleh. Ya, nanti kalau ibaratnya seperti sekarang ini kan rame ya, di mana itu di dataran Syam, itu kan sekarang kondisinya kan perang, ya kan? Di daerah Suriah perang, kemudian Palestina perang, di Lebanon perang, ya. Maka kalau kemudian di situ ada orang munafik, ternyata orang munafik ini di medan perang, maka boleh dibunuh. Ini syariat dalam mu'arokah. Tapi kemudian sebagaimana kejadiannya yang ada di Madinah, ya, gimana orang di Madinah itu? Jadi pada waktu perang itu mereka tenang-tenang saja sambil bergumam. Kok bisa bergumam gimana? Karena di dalam Al-Quran itu juga diberitahukan bagaimana sikap mereka. Di dalam Kutubus Sirah itu juga dinyatakan bagaimana lagaknya orang-orang munafik itu, yang oleh Allah tampakkan ketika kemudian apa? Yaitu perang Uhud. Ya, perang Uhud. Mereka awalnya kok yoyo, ya, tetapi pada akhirnya kemudian apa? Di tengah jalan dia bergembori. Apa kita ini ngikuti Muhammad? Perang ini kan menjadikan kehancuran. Pada akhirnya apa? Sebagian pasukan kembali ke Madinah. Ya, siapa itu? Termasuk Abdullah bin Ubay, provokasinya Abdullah bin Ubay. Tapi Rasulullah SAW kemudian apa? Itu kemudian memerintahkan kita berjalan. Karena peperangan itu kemudian apa? Nggak bisa dielakkan pada saat itu. Maka terjadilah perang. Walaupun kemudian apa? Walaupun kemudian di situ ternyata kemudian apa? Memang kaum muslimin kalah. Kalahnya bukan karena kemudian apa? Orang munafik tadi. Tetapi apa? Karena mereka tidak mau taat kepada apa? Komando pimpinan. Jadi kita itu pernah diberikan pelajaran di dalam peristiwa perjalanan dakwahnya Rasulullah SAW itu, maka apabila kaum muslimin itu tidak mau satu komando, maka di situ akan carut marut. Contohnya apa? Yaitu pada saat perang Uhud. Perang Uhud itu gimana? Maka sebelumnya ya Rasulullah SAW itu mendapatkan masukan dari Hamzah bin Hisham, yaitu pamannya Rasulullah SAW. Maka idenya Hamzah, Rasulullah diminta untuk menempatkan 50 orang yang ada di Bukit Uhud, yaitu orang yang pandai memanah. Ya, pandai memanah, ya. Nah,
sudah dicoba ya. Jadi kalau kemudian itu terjadi sesuatu peristiwa yang tidak diinginkan, baik dari belakangnya Bukit Uhud ataupun di dalam kancah pertempuran itu, maka pasukan 50 itu dilarang untuk turun. Ya, untuk turun. Untuk turun gimana? Dalam kondisi apapun nggak boleh turun. Ya, ini saya contohkan, bukan karena sebab kemunafikan orang yang mereka itu apa? Mereka itu yang kembali ke Madinah, bukan. Ternyata apa? Kita juga diberikan pelajaran oleh Rasulullah SAW. Ya, ternyata apa? Ternyata di situ orang yang mereka sudah ditempatkan dan diperintahkan oleh Rasulullah di Bukit Uhud tadi, ya, terjadi kemudian peperangan, ya. Pada dekade awalnya kaum muslimin memenangkan itu, ya, memenangkan peperangan, ya, dan orang-orang Quraisy sudah lari tunggang-langgang meninggalkan Uhud. Nah, di situ ternyata apa? Ada pasukan berkuda, yaitu yang dipimpin oleh Khalid bin Walid sebelum dia masuk Islam. Ya, sebelum masuk Islam, ya. Dan dia adalah jawarannya orang-orang Quraisy. Awal-awal dia benci sekali kepada Muhammad. Ya, benci sekali kepada Muhammad. Ya. Maka pada saat itu kemudian apa? Pasukannya bin Khalid itu kemudian mengantisipasi. Oh, jadi pergerakan pasukan ini, ya, orang Quraisy sudah mundurnya itu melebihi dari hampir meninggalkan Uhud, ya. Maka melihat suasana itu, Khalid melihatnya bukan kemudian pasukannya Rasulullah yang mengejar orang-orang Quraisy ini, tidak, tetapi apa? Yang dilihat adalah pasukan yang ada di bukit. Kenapa? Ternyata kalau panjenengan nanti ke sana, ya, Bukit Uhud itu baliknya, ya, di baliknya di situ itu ada memang jalan yang mengitari. Jadi Khalid bin Walid itu mengitari gunung Uhud itu. Ya, kenapa kok bisa begitu? Karena sudah diketahui bahwa pasukan yang 50 orang itu yang ada di Bukit Uhud yang tidak boleh bergerak sedikit pun apapun yang terjadi di bawah. Maka ternyata apa? Setelah tunggang-langgang pasukan orang-orang Quraisy pada saat itu, dan ghanimah itu berlimpah. Ghanimah itu apa? Rampasan perang, harta rampasan perang. Itu apa? Berlimpah-limpah. Maka inilah juga menjadikan orang-orang itu tergiur dengan rampasan perang. Sedang ada perintah tidak boleh meninggalkan tempat tadi. Betul, saudara. Pada saat itu melihat pasukan yang ada di atas turun, ya, maka Khalid itu kemudian memerintahkan pasukan berkuda ini mengitari gunung tadi. Maka pada akhirnya kaum muslimin ada di antara musuh-musuhnya. Di belakang itu diserang oleh pasukan berkudanya Khalid, ya. Kemudian yang satunya adalah orang Quraisy yang meninggalkan Uhud. Melihat Khalid ini kemudian menyerang dari belakang, dan itu banyak kaum muslimin yang kemudian itu terluka dan meninggal pada saat itu, maka orang Quraisy ini kembali menyerang lagi. Maka disitulah cerita itu pada akhirnya Hamzah bin Hisham, ya, Hamzah bin Abdul Muthalib itu kemudian apa? Itu kemudian terbunuh, ya, oleh siapa? Oleh siapa? Yaitu seorang Buddha. Ya, seorang Buddha. Tapi Buddha ini pada akhirnya kemudian masuk Islam. Ya. Saya tidak cerita kemudian bagaimana itu terbunuhnya, ya. Jadi kemudian seperti itu. Ini menunjukkan apa? Oh, ternyata kalau kemudian kita ini tidak bersatu, maka ternyata apa? Terjadi kekalahan.
Kalau kita ini tidak mengikuti yaitu tuntunan Rasulullah SAW akan menemui kecelakaan yang semacam itu. Kalau kita ini tidak mengikuti komando ya yang sudah diputuskan oleh pimpinannya, maka ini akan kacau ya, dan betul kacau itu. Ya, dan ini menjadikan pelajaran bagi kita semuanya, lebih-lebih kita dalam kondisi yang lemah sekarang. Ya, saya lanjutkan Bapak Ibu-ibu. Jadi orang-orang munafik itu kalau kemudian apa? Kalau itu di luar perang, memang kita nggak boleh itu membunuhnya. Ya, seperti contohnya, kalau seandainya pada waktu perang Khandaq itu orang munafik itu tidak masuk kembali ke Madinah, kemudian dia ada di antara orang-orang Ahzab, yaitu kaum Quraisy dan orang musyrik pada saat itu. Ya, maka dia pun kemudian apa? Bisa dibunuh oleh pasukan kaum muslimin. Tetapi orang munafik itu pinter, ya. Dia apa namanya? Dia keluarnya malam, kemudian menemui pasukannya Abu Sufyan, ya. Menemui pasukannya Abu Sufyan. Kemudian setelah itu dia kembali lagi untuk apa menemui? Yaitu untuk memberitahukan bagaimana situasi kondisi di baliknya Khandaq, di baliknya parit yang telah dibuat oleh Rasulullah SAW. Karena mau masuk ya pasukan Quraisy ini, Ahzab ini nggak bisa, karena lompatan kuda pun tidak akan sampai di situ. Ya pasti dipanah oleh kaum muslimin pada saat itu. Hanya saja kemudian apa? Ada celah-celah yang kemudian diberitakan oleh orang munafik ini. Dia keluarnya melalui apa? Yaitu suku Yahudi yang namanya Bani Quraidah. Ini suku Yahudi atau orang Yahudi yang terakhir kali di Madinah yang belum terusir. Ya. Kalau Bani sebelumnya itu sudah terusir. Bani Nadir, Bani Quraizah itu kemudian diusir oleh Allah Subhanahu oleh Rasulullah SAW. Ya, kalau Bani Nadir itu terusirnya karena apa? Karena membuka aurat perempuan. Ya, jadi membukanya aurat perempuan itu begini. Jadi di Madinah itu ada pasar, ya di pasar. Kemudian perempuan-perempuan Arab itu kalau menggunakan pakaian hijabnya itu biasanya satu kain yang besar, ya, yang kemudian apa dikelungkupkan di tubuhnya. Lah, oleh orang Yahudi itu kain yang apa, yang sisa itu kemudian ditalikan di mejanya pasar. Pada akhirnya sekonyong-konyong karena tidak diketahui, maka terbukalah auratnya perempuan muslimah tadi. Melihat seperti itu, kemudian ada kaum muslimin yang menolong perempuan tadi dan dibunuhlah Yahudi yang melecehkan tadi. Maka orang Yahudi Bani Nadir memberontak karena apa? Membela yang dibunuh oleh orang muslim tadi. Maka berita itu pun kemudian apa? Sampailah kepada Rasulullah, dan Rasulullah bukan kemudian mendamaikan, tetapi apa? Mengusir orang-orang Yahudi Bani Nadir. Demikian pula Bani Quraidah ini. Bani Quraidah itu kemudian apa? Pada akhirnya diusir dari mana? Dari Madinah. Kenapa? Karena menjadikan jalan orang-orang munafik itu keluar untuk menemui. Kok bisa mengetahui? Allah yang memberitahukan. Yang pada akhirnya apakah orang Yahudi juga orang-orang munafik ini kemudian itu dipukuli oleh orang-orang muslim? Tidak. Jadi mereka itu kalau di dalam sirah Bapak Ibu dinyatakan gini, watak-wataknya orang munafik itu. Jadi kalau berkumpul dengan Rasulullah koyo-yo, tapi sesungguhnya mereka itu kemudian apa? Berkhianat di baliknya Rasulullah SAW. Mereka tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Muhammad Khatamil Anbiya wal Mursalin. Dia selalu bergumam, ya, seperti yang kaitannya dengan perang Uhud itu. Oh, lihatan itu orang Muslim, dia kalah
dia malah mencangkul kebunnya. Artinya apa? Memang tidak merasa susah, tidak merasa enggak, tetapi apa? Dia kembali beraktivitas sebagaimana biasanya. Ya, tapi dikomeni oleh apa? Oleh orang-orang munafik. Ya, demikian pula kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan perang Khandaq itu. Dia tenang-tenang seperti tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Tapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bagaimana sikap orang munafik terhadap orang-orang mukmin. Ya, oleh karena itu pada akhirnya ya orang-orang munafik ini pada masanya Umar bin Khattab ya, karena mereka itu berkolaborasi dengan orang Yahudi, maka dia pun kemudian pergi, terusir dari Madinah. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi begitu perilaku yang dilakukan oleh orang-orang munafik, sehingga kenapa Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ya, panjenengan bisa buka di dalam surat At-Taubah ya. Di dalam surat At-Taubah yaitu ayat yang ke berapa ini? Bentar. Jadi di dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala itu memberitahukan ya bagaimana Allah kemudian berjanji kepada orang-orang mukmin ya terhadap apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ini, bahwa sesungguhnya apa? Mereka menjanjikan kepada orang-orang munafik ya. Ayat yang ke-69 juga. Oh, 59 ya. Nah. Al-munafiquna wal munafiqat ba'duhum awliya'u ba'd. Jadi diawali dari yaitu al-munafiquna wal munafiqat ba'duhum awliya'u ba'd. Allah menyebutkan begini. Jadi orang-orang munafik baik laki-laki dan perempuan itu apa? Mereka itu keduanya adalah saling berkonspirasi. Ya, sama saja. Mereka itu watak-wataknya adalah sama. Ya. Apa wataknya? Yaitu ya'muruna bil munkar. Jadi kalau ada kebaikan dia itu apa? Enggak mau. Ya. Jadi kalau mereka itu ada, maaf, awalnya ya'muruna bil munkar. Kalau kemudian ada kemungkaran, dia itu kemudian apa? Mereka itu malah kemudian apa? Malah mendukungnya. Ya, ya'muruna bil munkar, malah diperintahkan. Kemungkaran itu apa? Sesuatu yang melawan dari aturannya Allah. Itu kemudian apa? Melawan. Terus yang kedua, katanya Allah Subhanahu wa taala, yang mana kemudian merupakan sifat orang-orang munafik, yaitu apa? Yaitu mereka itu wayan hauna 'anil ma'ruf, wayan hauna 'anil ma'ruf. Kalau ada kebaikan, dia itu apa? Cegah. Mencegahnya gimana? Apapun, dengan pokoknya sesuatu kebaikan yang diperintahkan oleh Allah supaya tidak bisa jalan. Itu dengan berbagai aktivitas, baik itu statement, baik itu tindakan, baik itu secara mungkin orang lain yang mengerjakan, mereka lakukan itu. Ya. Terus lagi selain ya'muruna bil mana tadi? Wa yanhauna 'anil munkar, ya. Wa yanhauna 'anil ma'ruf. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan mereka itu mencegah terhadap kemakrufan. Yang satunya ini
wa yaqbiduna aydiyahum. Cirinya orang munafik itu berdasarkan yang ada di dalam Al-Qur'an ini, kalau ada sesuatu hal dia itu berpangku tangan, ono kebaikan ya berpangku tangan, ono kejelekan juga berpangku tangan. Ya, artinya nggak gubris. Semestinya kalau sifatnya orang mukmin itu apa? Bagaimana? Sebagaimana Al-Qur'an memberitahukan ya'muruna bil ma'ruf, itu cirinya orang mukmin. Kalau ada kebaikan, dia apa? Dia senang untuk kemudian mengajak-ajak untuk kepada kebaikan. Ya. Kalau kaitannya wa yanhauna 'anil munkar, kalau kaitannya yang kedua yaitu sesuatu yang mungkar, dia pasti akan cegah. Kepada siapapun juga. Baik itu mengenai dirinya ataupun mengenai saudaranya. Itu dia pasti akan cegah. Ini Bapak Ibu. Oleh karena itu apa? Kita nggak boleh kemudian kita ini mendiamkan diri. Ben pokoknya aku orang. Ini nggak boleh. Ya, kita harus kemudian apa? Menyampaikan. Ya, kita nggak boleh diam. Ya, apakah ada dalil yang lain yang kaitannya dengan kita nggak boleh diam itu? Iya. Di dalam hadis Rasulullah SAW kita diperintahkan, ya, apabila ada kemungkaran maka falyughayyir. Kita ini diperintahkan untuk merubah. Merubahnya gimana? Perintahnya Allah Subhanahu wa taala bukan kemudian merubah dia menjadi baik, tidak. Tetapi apa? Kita sampaikan sebagaimana Rasulullah SAW pun perintahkan, yaitu apa? Basyira wa nadhira, memberikan kabar gembira dan peringatan. Jadi Bapak Ibu, kita ini taklif hukum terhadap kita orang-orang mukmin, ya, hanya cukup kemudian apa? Menyampaikan, ya, menyampaikan Pak Ghazali, iya, cukup itu, cukup. Dan kita tidak ada kewajiban untuk memberhasilkan orang. Bukan hak kita, ya, dan bukan kewajiban kita, ya. Kewajiban kita yaitu apa? Menyampaikan. Oh, ini loh perintahnya Allah, oh ini larangan Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup, sudah. Persoalan itu dipakai oleh dia ataupun tidak, itu urusan dia. Tapi kalau kemudian kita melihat orang itu ternyata tidak berubah, masih melakukan hal-hal yang kemudian dilarang oleh agama, maka kita pun hanya menyampaikan, perbuatan tadi itu nggak boleh, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang kemudian nanti akan menjalankan itu, artinya menjalankan larangan tadi, akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup gitu ya. Nggak boleh kemudian kamu gak belum tak kamplengi, nggak boleh, nggak ada perintah. Ya, ini saudara. Gimana Pak Ghazali kok terjadi peperangan itu? Peperangan itu di dalam Islam ajarannya yaitu apabila kemudian orang kafir itu dengan kekerasan, maka kita dengan kekerasan. Ya. Jadi peperangan itu kalau di dalam Islam itu sifatnya adalah defensif. Kecuali kalau kemudian apa? Orang-orang kafir itu seperti yang sekarang ini terjadi, ya. Israel, ya, itu kan mereka sudah mempersiapkan dengan yang namanya apa? Bom. Jadi gencatan senjata ini mereka bersekutu. Memang Amerika itu ya Yahudi. Lebih-lebih sekarang dipimpin oleh presiden yang playboy. Jadi Trump itu playboy. Playboy itu apa? Dia memiliki pemahaman seks bebas. Dia punya kekayaan yang besar. Jadi kalau dia mengatakan begini, kalau ini gak mau maka Timur Tengah saya akan buat neraka. Nah, pada akhirnya Los Angeles
dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Hollywood habis. Ya, tidak tersisa. Allah langsung membuktikan. Tetapi apa Trump kemudian dia itu tobat? Enggak. Tetapi ingat ya, di sisi itu banyak orang-orang Eropa itu masuk Islam. Ya, masuk Islam ya. Ini sudah. Maka kalau kemudian seperti itu, maka sudah barang itu akan kemudian apa? Sudah Allah menghabiskan. Ya, itu pun bagi kita semuanya menjadikan peringatan. Saya lanjutkan sedikit. Qala fa futilat alaihinna bitis atil wasittina juz'an. Maka kemudian disebutkan yang lainnya ya. Rasulullah SAW api neraka itu dilebihkan dari api dunia 69 kali. Semuanya memiliki panas yang sama. Panasnya gimana? 9 kali. Panasnya sama dengan ini, tapi apa? Berlipat lagi. 1 kali kali 79. Ya. Berarti apakah nanti hancur? Maka sesungguhnya kalau cerita kaitannya dengan neraka jahanam, maka sesungguhnya mereka tidak hancur, Bapak. Hancur kembali lagi. Ya, jasadnya utuh lagi. Seperti hanya dipotong apa lidahnya bagi orang-orang yang dia suka menggibah. Itu kemudian apa? Apakah lidahnya habis? Enggak. Potong, habis lagi, potong lagi. Nah, berdarah-darah dia. Itu pun di neraka. Itu pun di lingkungan enggak ono AC seperti sekarang ini. Enggak ono apa namanya? Kipasnya ya. Sumuk ya, lebih-lebih kalau kemudian apa? Ono gemine ya, bukan sumuk lagi. Ya, di dalam kitab ini dinyatakan kena selomotan api neraka itu langsung geseng. Kena selomot tok geseng. Akhrajahu al-Bukhari fi kitabil bid'il khulq babu sifatin nari wa annahu makhluqatun. Jadi ini ada di dalam bab kitab yaitu permulaan penciptaan, di dalam bab sifatnya neraka dan sesungguhnya ya di situ Allah Subhanahu wa taala juga memberikan sifat yang ada di dalam makhluk yang ada dalam penghuninya, artinya penghuni neraka. Jadi wallahu a'lam bishawab. Dan ini menjadikan pembelajaran bagi kita, kehati-hatian bagi kita, jangan sampai kita jatuh di dalam neraka jahanam. Jadilah kita betul-betul orang mukmin, dan orang mukmin pasti akan bersama-sama dengan orang mukmin, satu dengan yang lainnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.